Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Alfarizi dengan NIM 06121282328031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rangkaian listrik rumah tangga dan kuit, persyaratan umum instalasi listrik. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi sistem rangkaian listrik rumah tangga ini adalah suatu susunan atau hubungan dari beberapa komponen listrik seperti sumber listrik, kabel, saklar, kontak, dan beban yang dihubungkan menjadi satu jalur sehingga arus listrik dapat mengalir dan digunakan untuk menjalankan peralatan listrik di rumah. Di sini ada komponen utama. Jadi komponen utama itu yang pertama itu ada kWh meter. Jadi kWh meter ini atau biasa disebut dengan meteran listrik. Jadi kWh meter ini berfungsi sebagai alat mengukur jumlah energi listrik yang dipakai oleh pelanggan sebagai dasar penagihan. Yang kedua ada MCB atau miniatur circuit breaker. Alat ini berfungsi sebagai pengaman yang memutus arus listrik yang berlebih agar tidak terjadinya konsleting. Yang ketiga ada kabel. Jadi kabel ini sebagai media penghantar arus listrik dari satu titik ke titik lain. Yang keempat ada saklar. Jadi saklar ini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik ke beban. Dan yang terakhir stop kontak. Stop kontak ini berfungsi sebagai titik sambung untuk menghubungkan peralatan listrik ke sumber listrik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis rangkaian. Jenis rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua. Jadi, yang pertama itu jenis rangkaian seri. Jenis rangkaian seri ini adalah komponen disusun dalam satu jalur jalur aliran arus. Jadi di sini ada baterai, saklar, dan resistor atau lampu. Jadi jika satu komponen rusak, maka semuanya akan berhenti bekerja. Dan jenis rangkaian ini jarang digunakan dalam rumah. Yang kedua ada jenis rangkaian paralel. Jenis rangkaian paralel ini komponen yang bercabang dan bekerja independen. Bisa dilihat di gambar, di sini ada saklar, ada lampu, saklar, dan di sini sumber listriknya. Jika satu alat mati dari rangkaian paralel ini, yang lain akan tetap hidup. Rangkaian paralel inilah yang biasa digunakan dalam rumah tangga. Lanjut, di sini ada alur distribusi. Jadi alur distribusi itu listrik mengalir dari jaringan PLN ke kWh meter atau meteran listrik ke MCB atau miniatur circuit breaker sebagai pengaman listrik ke panel distribusi, lanjut ke peralatan listrik di rumah. Prinsip kerjanya itu arus listrik mengalir melalui penghantar menuju beban, dikontrol saklar, dan dilindungi oleh alat pengaman untuk mencegah kerusakan atau konsleting. Lanjut di sini ada kuil. Kuil ini yaitu persyaratan umum instalasi listrik. Jadi eh, jika kita ingin menginstalasi listrik itu ada persyaratannya. Misal, persyaratan umum instalasi listrik ini adalah seperangkat aturan atau standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeriksaan instalasi listrik agar bekerja dengan aman, handal, dan efisien. Persyaratan ini bertujuan untuk melindungi manusia dari bahaya, sengatan listrik, mencegah kebakaran akibat gangguan listrik atau konsleting, serta menjaga peralatan listrik agar tidak mudah rusak. Yang lanjut ada tujuan kuil. Tujuan kuil ini yang eh, yaitu meliputi keselamatan pengguna, mencegah bahaya listrik, dan memastikan instalasi bekerja dengan baik. Adapun ketentuan dasar dari persyaratan
instalasi listrik ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan material standar. Yang kedua, sistem pengaman listrik seperti yang saya jelaskan tadi, seperti MCB, yaitu miniatur circuit breaker yang bertugas sebagai memutus arus listrik secara otomatis agar tidak terjadinya konsleting. Yang ketiga ada penataan instalasi dengan benar. Jadi penataan instalasi itu harus dengan benar agar kabel tidak mudah rusak atau eh, kalau tidak disusunkan kabel itu akan tidak tertata, jadi tidak rapi. Itu bisa jadi salah satu pemicu konsleting listrik. Yang terakhir ada grounding atau pembumian. Jadi grounding ini adalah suatu sistem pengaman listrik yang menghubungkan bagian instalasi atau peralatan listrik ke tanah menggunakan penghantar khusus. Tujuannya itu untuk menyalurkan arus bocor dan atau arus gangguan ke bumi sehingga tidak membahayakan manusia atau merusak peralatan. Lanjut di sini ada penerapan di rumah. Jadi penerapan fuel di rumah ini yaitu mencakup perencanaan pemasangan, pengujian dan pemeliharaan instalasi listrik. Instalasi harus mengikuti standar yang sudah ditentukan agar aman untuk digunakan dan mengurangi risiko kerusakan atau kecelakaan listrik. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi. Sistem rangkaian listrik rumah tangga itu merupakan suatu susunan instalasi yang menyalurkan energi listrik ke berbagai peralatan secara efektif dan aman melalui komponen seperti KWH meter atau meteran listrik, MCB sebagai pengaman arus listrik, kabel sebagai penghantar arus, dan saklar sebagai pemutus atau penyambung arus. Agar instalasi tersebut aman digunakan, pemasangannya harus mengikuti standar kuil yang mengatur perencanaan, pemasangan, hingga pengamanan listrik. Dengan memahami sistem rangkaian listrik dan menerapkan kuil, risiko kecelakaan seperti sengatan listrik dan kebakaran dapat diminimalkan, serta kehandalan instalasi dapat terjaga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.